Halo teman-teman, selamat datang di Reading the People of Asia, obrolan mengenai sastra Asia persembahan dari Makassar International Writers Festival, program studi S1 Departemen Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Program ini didukung oleh Asia Center Japan Foundation. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alisa Koordinada, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang. Saya mengikuti mata kuliah Pranata Sosial dalam program Kampus Merdeka Belajar. Untuk mempersiapkan tugas review sastra Jepang ini, kami telah membaca buku Jepang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, jika dibandingkan dengan materi yang saya terima di perkuliahan, dari buku novel yang saya baca, itu saya bisa menemukan beberapa karakteristik masyarakat Jepang yang dimunculkan dalam alur ceritanya. Bahkan justru karakteristik yang saya temukan itulah yang bisa menyebabkan tokoh-tokohnya mengalami konflik, dan konfliknya bahkan bisa memuncak. Nah, sambil terbawa oleh alur ceritanya nih, dari sini saya rasanya bisa mencicipi sedikit bagaimana sih kebudayaan atau kebiasaan sehari-hari masyarakat Jepang. Dan menurut saya, ini bisa menjadi referensi dan cukup membantu untuk memahami materi yang diajarkan di perkuliahan Pranata Sosial. Saya mereview buku yang berjudul Absolute Justice yang ditulis oleh penulis Akiyoshi Rikaku. Buku ini diterbitkan oleh Haro Media dan genrenya adalah misteri. Nah, buku ini itu bercerita tentang misteri di balik surat yang diduga datang dari seorang korban pembunuhan. Nah, atau Noriko atau tokoh utama novel ini. Nah, si Noriko ini dia itu digambarkan sebagai orang yang sangat terobsesi dengan kebenaran, yang dimaksud ini kebenaran dari mata hukum ya. Karena semua argumen dan tindakannya itu selalu berdasar pada hukum yang berlaku di Jepang. Nah, Noriko yang awalnya itu dianggap sebagai anak baik karena terlihat patuh dan seperti membela kebenaran, sebenarnya dia itu hanya seseorang yang menikmati perasaan menemukan kesalahan dan menghakiminya. Bahkan ia itu juga masuk ke kehidupan teman-temannya seperti mencampuri urusan mereka hanya untuk memastikan teman-temannya itu tuh melakukan sesuatu sesuai idealismenya, yaitu sesuai hukum yang berlaku di Jepang, tanpa peduli apakah itu tuh akan membawa dampak yang buruk atau enggak. Nah, sedangkan kalau dari karakter tokohnya, dari tokoh-tokoh yang muncul itu selain Noriko sebagai tokoh utama, itu ada juga beberapa sahabatnya yaitu Kazuki, Yumiko, Reika, dan Ritsuko atau putri dari Noriko. Kalau secara keseluruhan, saya memberikan penilaian yang baik dari novel Iyamisu ini, meskipun menimbulkan rasa jengkel dan agak tidak nyaman ketika membacanya karena ini memang ciri khas Iyamisu ya. Alur ceritanya ini tuh benar-benar menarik karena alurnya itu diceritakan melalui sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, yaitu dari sahabat-sahabat dan putrinya seperti yang saya sebutkan tadi. Ceritanya itu bisa menggugah rasa penasaran karena tiap sudut pandangnya itu saling melengkapi cerita seperti susunan puzzle. Nah, novel ini tuh selama saya membacanya selalu membuat saya bertanya-tanya apa sih itu arti kebenaran, dan kalau dari hukum, kebenaran dan kemanusiaan itu lebih penting yang mana sih? Dan bahkan saking penasarannya, sebelum menulis review itu saya sempat-sempatnya mencari dan membaca beberapa referensi tentang arti kebenaran dan kemanusiaan dari beberapa artikel ilmiah. Lucu ya tuh. Nah, jika mengesampingkan poin itu tadi, yaitu yang mana yang benar antara kebaikan, kebenaran dan kemanusiaan, yang menarik yang lainnya dari novel ini adalah penggambaran kehidupan masyarakat Jepang. Kalau di awal cerita itu tentang kehidupan murid SMA. Selain dimunculkan beberapa peraturan-peraturan sekolah dan kebiasaan siswanya, yang menjadi perhatian saya itu adalah kebiasaan dalam kelompok-kelompok pertemanan di antara siswi-siswi, di mana mereka itu solid, dan malah siswi yang merasa tidak nyaman dengan teman sekelompoknya itu malah merasa sulit untuk berterus terang karena takut dikucilkan atau dianggap aneh.
Dan hal ini tuh sepertinya sudah pernah saya pelajari di kelas, di mana masyarakat Jepang itu cenderung mempertahankan hidup yang seimbang dan harmonis dengan membaur dengan sekitarnya. Sepertinya mereka itu seperti berusaha untuk melakukan hal yang tidak menyimpang atau tidak mencolok begitu. Salah satunya dengan menyembunyikan perasaan pribadi mereka demi menjaga keharmonisan itu tadi. Nah, dalam alur cerita, hal inilah yang menurut saya itu akan membawa tokoh-tokohnya menuju konflik yang ada. Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, di mana tokoh utama itu selalu memerlukan kebenaran terus, dan di mana kebenaran yang dia maksud itu kebenaran dari mata hukum, saya bisa menemukan beberapa peraturan-peraturan yang berlaku di Jepang dalam cerita ini melalui penggambaran tokoh utamanya tadi. Nah, seperti itulah review dari saya untuk buku yang berjudul Absolute Justice ini. Tapi kalau menurut saya, dari buku yang saya review ini, saya pribadi sebenarnya agak kurang setuju dengan sikap tokohnya yang diam demi menjaga keharmonisan. Padahal dengan tidak berterus terang seperti itu malah akan merugikan diri sendiri. Menurut saya ada baiknya kalau kita berani untuk mengutarakan pendapat pribadi dan berani mengambil tindakan yang menurut kita benar. Nah, jadi kalau boleh kita rangkum nih, yang menarik dari mereview sastra Jepang adalah kita bisa menikmati cerita sekaligus mendapatkan pengetahuan baru tentang kehidupan masyarakat Jepang yang bisa membantu, kalau menurut saya, membantu dalam mempelajari peranata sosial Jepang. Selain itu, juga bisa mendapatkan sudut pandang baru dan teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut.